Sumimasen minasan. Balik lagi di channel Satoria, di mana di channel ini kami bakal nge-review beberapa anime dan belajar bahasa Jepang bersama. Bersama gua Deriri Dan di sini gua Yuri. Selamat menonton and Happy watching. Nguki. Halo, balik lagi sama gua Yuri. Di video kali ini gue bakal ceritain part sebelumnya, jelasin apa yang bakal terjadi dari episode 8 sampai episode 11. Jangan lupa buat ramain kolom komentar, bilang gue ganteng atau apa terserah kalian lah. Setelah itu kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Jadi setelah apa yang terjadi pada episode 7 kemarin, yang belum nonton tuh link ada di deskripsi lah. Di episode 7 kemarin tuh Tenshi punya dua tubuh, cuman yang satu lagi ini sifatnya agresif, nyerang duluan. Beda sama Tenshi yang emang dia tuh pakai senjata buat bertahan doang. Satu hal yang menurut gue bedain antara Tenshi asli sama Tenshi yang agresif ini adalah matanya berwarna merah. Kita panggil aja Tenshi KW lah. Di permulaan episode 8 ini, Yuri dan Tenshi menjadi korban dari ulah Tenshi KW ini. Mereka masih bingung sebenarnya siapa sih Tenshi KW ini, dari mana asalnya, terus gimana dia bisa muncul. Ada dugaan bahwa ketika si Yuri ini kemarin sabotase komputernya si Kanade, dia menemukan satu skill yang namanya itu Harmonix. Dengan skill itu, Tenshi itu bisa membuat cloningan dirinya sendiri. Cuman kita nggak tahu kenapa sifatnya si Tenshi KW ini nggak bisa diatur sama Tenshinya sendiri. Padahal kalau dia yang summon harusnya dia bisa mengontrol semuanya itu. Terus Yuri nyuruh anggota pasukannya buat sekolah dengan biasa untuk memberitahui posisi si Tenshi ini di mana. Cuman mereka nggak ketemu lah sama Tenshi pas di sekolah. Akhirnya Yuri punya rencana buat balik ke perserikatan baru yang udah hancur kemarin, karena si Yuri ini punya dugaan kuat bahwa Tenshi yang asli dikurung di situ. Bergegaslah mereka menuju ke perserikatan. Cuman ketika udah di jalan, Operation Start! mereka bertemu dengan Tenshi KW. Mereka berusaha buat ngelawan Tenshi KW itu, cuman sia-sia karena Tenshi KW terlalu OP buat dilawan, bro. Tapi ternyata cara menghentikan Tenshi KW ini sama seperti part sebelumnya, di mana mereka harus berkorban satu persatu buat memperlambat gerakan Tenshi KW ini. Turn. Huh? Get chance and luck. Singkat cerita, tinggal Yuri dan Mas Oto yang sampai di bagian terdalam dari perserikatan. Ada satu Tenshi KW lagi yang berusaha buat menghadang mereka, dan si Yuri bertarung melawan Tenshi KW itu, sedangkan Mas Oto nyari keberadaan si Tenshi yang asli. Akhirnya ketemulah Mas Oto nih sama si Tenshi, dan Mas Oto minta Tenshi buat menggunakan Harmonix sekali lagi dalam kondisi Tenshi yang sangat lemah.
Sebelumnya, skill Harmonix ini sudah diprogram ulang oleh si Yuri. Kalau Tenshi menggunakan skill itu sekali lagi, semua bayangan atau cloningan akan kembali ke tubuh Tenshi yang asli. Tapi dengan Tenshi itu bakal menanggung semua pikiran dan emosi yang didapatkan oleh semua Tenshi KW itu. Sehingga Tenshi yang asli itu akan merasakan sensasi yang tidak tertahankan pada 吸い込んで pikiran. しまってただで済むと思う。あなたたちを襲ったたくさんの私たちがこの子の中に戻る時間ね。 Lama-lama akan ulang kesalahan sama-sama. Jangan. Pada akhirnya episode 8 ini diakhiri dengan Tenshi yang terbaring lemas. Oke, kita masuk ke episode 9. Setelah pingsan, si Tenshi dibawa ke semacam UKS gitu, dan sepertinya kemungkinan Tenshi selamat itu sangatlah kecil. Kemudian Mas Oto tuh kepikiran sama Tenshi yang pas pertama kali mereka bertemu. Tenshi bilang bahwa di dunia ini tuh gak ada yang sakit, makanya gak ada yang namanya rumah sakit. Setelah itu pasukan kematian tuh berkumpul dan saling kepikiran tentang keadaan Tenshi yang sekarang. Scene abis ini tuh berlangsung dengan serius. Di episode ini kita akan mengetahui bersama masa lalu Mas Oto kita ini. Setelah di part sebelumnya tuh Mas Oto nih mengalami kecelakaan kereta. Cuman ternyata dia masih selamat. Jadi setelah Mas Oto sadar, dia mengecek apakah di sekitarnya ada orang yang masih hidup selain dia. Mas Oto coba kenalan sama satu orang, yaitu namanya Igarashi. Ini orangnya. Di episode 9 ini, Igarashi itu menjadi partner Mas Oto. Ceritanya Mas Oto di sini dipilih menjadi orang yang mengatur segala keperluan atau orang yang bertanggung jawab selama terjebak di terowongan itu. Di hari pertama, Mas Oto berusaha menganalisa kondisi sekitar. Ternyata mereka terjebak di dua sisi, jadi tidak ada kemungkinan untuk keluar selain menunggu bantuan datang. Dan di hari pertama juga mereka mengumpulkan semua makanan dan minuman yang tersisa. Orang-orang tuh di sini kayak masih punya semangat hidup gitu. Terus Igarashi sama Mas Oto ini curhat satu sama lain. Ternyata sebuah fakta baru terungkap bahwa sebenarnya kertas yang dipegang Mas Oto sebelumnya merupakan kartu mahasiswa yang digunakan buat ujian masuk kedokteran. Ya intinya Mas Oto ini pengen jadi dokter lah. Oke, kita lanjut di hari yang kedua. Di hari kedua ini ada sebuah masalah yang terjadi, di mana ada seorang laki-laki yang berusaha mencuri air persediaan buat dirinya sendiri. Dan ketika dia pengen dihentikan, air itu malah tumpah. Dari situ semangat hidup orang-orang tuh mulai berkurang. Ya gimana orang air sisa tinggal adanya itu malah kebuang sia-sia. 俺を拘束でもしようってのかよ。好きにしろよ。今その子が大切な水を。大丈夫だ。 Tetapi Mas Oto ini berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa kalau air yang tumpah tadi adalah jatah milik dia. Jadi dia nggak bakal minum tuh air lah. Cuman karena punya rasa peduli yang tinggi, Igarashi itu memberikan jatah air dia untuk dibagi dua dengan Otonashi. Di sini menurut gue merupakan scene yang cukup mengharukan lah. Mereka berusaha menggunakan air yang tersisa dengan seefisien mungkin. Nah buat kalian yang sering buang-buang air, cobalah kau pikir kau yang ada di kondisi mereka. Pikirlah sendiri. Di hari ketiga, ada satu orang yang tidak bisa bertahan karena emang dari awal kondisinya udah lumayan parah. Di sini tuh Otonashi kembali keinget adanya gitulah flashback. Ini merupakan kali kedua dia menyaksikan seseorang menghembuskan nafas terakhir di hadapan dia. Setelah kejadian yang suram itu, mereka tetap bisa bertahan sampai hari ke-7. 変わっちゃいない。俺は無力なままじゃないか。 Di hari ke-7 ini merupakan klimaks dari episode 9 ini. Di sini tuh kondisi orang-orang udah sangat lemas. Udah sekarat ya, pokoknya udah kehilangan harapan hidup mereka lah.
Di sini tuh Mas Oto keingat masa lalu lagi tentang adenya yang terbaring di rumah sakit. Mas Oto ini nanya kepada adenya, kenapa sih kondisinya tuh semakin buruk kayak gak sembuh-sembuh gitu. Abis itu adenya bilang bahwa adenya tuh butuh sebuah donor. Nah dari kata donor itu, Mas Oto ini kepikiran bahwa meskipun dia mati nanti, dia pengen apa yang tersisa dari hidup dia tuh berguna di kehidupan orang lain. Ya pokoknya Mas Oto ini pengen ngedonorin lah sisa tubuhnya tuh buat orang yang membutuhkan di luar sana. Ini tadi tuh merupakan scene yang cukup membuat gua terharu. Dari Mas Oto ini, sisa orang yang masih bertahan melakukan hal yang sama. Mas Oto ini menulis di kartu mahasiswa yang dia pegang tadi lah. Pokoknya ngebulet-buletin hal ya gitulah, pokoknya bikin sebuah wasiat. Setelah itu, Igarashi itu bilang bahwa Mas Oto ini merupakan orang yang hebat. Di sisa hidupnya ini, dia masih bisa memberikan semangat kepada orang yang bertahan. Igarashi coba buat ngobrol sama Otonashi di akhir-akhir sisa hidupnya. Tapi Mas Oto ini udah nggak jawab gitulah. Disitulah karakter utama kita ini mati dalam kehidupan aslinya. Sayangnya, jadi setelah Mas Oto ini menghembuskan nafas terakhirnya tuh bantuan baru datang. Jadi itu tadi semua adalah masa lalu yang suram dari Mas Oto. Selepas itu Mas Oto ini terbangun dan terkejut, dia udah ada di samping Tenshi yang udah siuman. Di sini tuh ada adegan yang cukup romantis antara Mas Oto dan Tenshi. Emang gemes banget lah sama cara ngomongnya Tenshi dan cara vokalnya. Pokoknya gue suka banget lah sama Tenshi ini. Tenshi ini bertanya kepada Otonashi apa penyesalan dalam hidupnya. Terus Mas Oto bilang bahwa dia udah gak punya penyesalan lagi. Tetapi kenapa Mas Oto ini tidak ditiadakan? Ternyata Mas Oto ini udah nyaman dengan pasukan kematian ini. Jadi Tenshi bilang bahwa semua orang yang datang ke dunia itu adalah orang-orang yang tidak bisa menikmati masa muda mereka. Di dunia ini mereka melawan ketidakadilan dalam hidup mereka sebelumnya dan memenuhi tujuan yang belum tercapai di hidup mereka. Dan ternyata selama ini yang dilakukan Tenshi itu cuma salah paham. Dia tuh pengen agar orang-orang yang sudah mati ini menjalani hidup dengan normal. Bukan malah perang-perangan gak jelas gitulah. Tenshi ini pengen ngelurusin tujuan mereka doang sebenarnya. Nah jadi akhirnya Kanade dan Mas Oto ini saling membantu buat mewujudkan impian satu persatu anggota yang tersisa. Dan meluluskan mereka sehingga hidup mereka akhir dengan damai. やがて武器まで作り出してお前の初めての味方になれるのか俺はこの不器用な天使とここからみんなを Di akhir episode 9 ini diakhiri dengan kembalinya Tenshi menjadi ketua OSIS setelah para anggota pasukan kematian ini ngaku bahwa mereka yang mengubah lembar jawaban Tenshi di masa tes berlangsung. Dengan percakapan singkat antara Mas Oto dan Kanade, episode 9 ini berakhir. 俺の指示通り動いてほしい。私に向いてる作戦ね。俺たちはどうなるんだろう。 Oke, kita masuk ke episode 10. Masih berlanjut dengan episode 9 tadi, di mana Mas Oto dan Tenshi ini pengen meniadakan satu persatu orang yang ada dengan cara mewujudkan impian mereka. Orang yang jadi tujuan pertama adalah Yui. Mas Oto ini pengen mewujudkan impian Yui karena menurut dia Yui ini lumayan gampang karena sifatnya yang bocil-bocil gitulah. Di sini tuh gue sedih sih, bocil favorit gue tuh bakal ditiadakan. Oh sedih kali aku. Mas Oto sama Tenshi ini punya rencana ketika Yui lagi latihan band nanti, Tenshi itu bertugas buat datang nyamperin si Yui dan bilang bahwa Yui ini jelek lah main musiknya. Bukan jelek lah tapi kurang gitu, main musiknya kurang. Dan abis itu Tenshi tuh ngambil gitar si Yui buat disita dan kabur dengan tujuan si Yui ini bakal ngejar si Tenshi. Abis itu dipertemukan dengan Mas Oto dan nanti sisanya biar Otonashi yang mengurus hal itu. Ketika pas udah hari H di mana rencana itu bakal dilakukan, girl demo ini lagi pada latihan. Gitaris mereka yang namanya Hisako ini ngeluh bahwa si Yui ini kurang maksimal lah kalau nyanyi sambil main gitar. Abis itu Tenshi datang dan melancarkan aksinya. ゆい、そんなヨレヨレのリズムで続けるな。よ、ライブだってちゃんと盛り上がってるじゃないですか。
お前のギターのせいでバンドが死んでいる。だけでしばらくそのギターは没収させてもらう。 Ternyata apa yang udah direncanakan malah kagak kejadian. なぜお前一人なんだ？追ってこなかったから。 Setelah latihan sekali lagi, Yui tuh ngerasa emosi dan akhirnya ngejar Tenshi. Bertemulah Mas Oto dengan Yui, mengobrol lah mereka. Mas Oto ini nanyain apakah Yui tuh punya tujuan lain yang ingin dicapai di dunia selain ngeband. Ternyata Yui ini punya banyak banget keinginan yang dia pengen wujudkan di dunia ini. Karena apa? Yui cerita ke Mas Oto tentang masa lalu yang menyedihkan dari karakter favorit gua ini. Yui pas hidup dulu tuh pernah mengalami kecelakaan dan hal itu membuat Yui kehilangan fungsi gerak tubuhnya. Jadi kasarnya tuh mohon maaf si Yui ini dulu lumpuh sewasa hidup dia, jadi dia tuh gak bisa ngelakuin apa-apa. Dan Yui merasa beruntung karena dia tuh masih punya seorang ibu yang menyayanginya. Jadi karena Yui ini gak bisa melakukan apa-apa, dia tuh sehari-hari cuma bisa nonton TV. Nah, Yui ini bilang bahwa di dunia ini dia bakal ngelakuin apa yang dia impikan semasa hidup dari tontonan TV yang dia tonton. Dia ini punya banyak keinginan. Dia pengen jadi pemain gulat, pemain sepak bola, main baseball, cuman dengan keinginan yang lebih spesifik gitu. Tentu saja Mas Oto ini merasa keberatan, tapi ini emang udah tujuan yang dia pilih, membuat Yui istirahat tenang-tenang. Yang pertama Mas Oto bakal lakuin adalah ngewujudin impian Yui yang menjadi pemain gulat dengan teknik German suplex untuk meng-KO lawannya. Gue sendiri juga nggak tahu sih German suplex ini apaan, pokoknya jurus atau skill dalam gulat lah pokoknya. Yang ngebanting gitulah. Mau帰る。やっぱり原因はこれだったのか。できてます。呼んで。来い。スープレックスだ試合終了。 Setelah impian itu terwujudkan, Yui ini merasa senang. Selanjutnya Mas Oto bakal berusaha mewujudkan impian Yui yang dia pengen menjadi pemain bola. Impian Yui di sini tuh dia harus melewati 5 pemain dulu habis itu mencetak gol, kayak Diego Maradona gitu. Cuman Mas Oto ini nggak bisa melakukan hal itu sendirian dan dia meminta tolong kepada anggota pasukan kematian. Singkat cerita, dimulailah Yui melawan 5 anggota pasukan kematian itu. Di sini tuh Yui bisa ngelewatin dan mencetak gol. Here we go! どこの誰のつもりだよ。まだまだ行くぞてめえら。覚悟必殺サチンギラ戦士。 Tetapi ada yang aneh. Harusnya nih Yui tuh nggak bisa kan ngelewatin 4 orang gitu kalau dipikir secara logika. Ternyata Tenshi pun ngebantuin Mas Oto buat mewujudkan impian Yui ini. Impian Yui sebagai pemain bola pun terwujudkan. Di keesokan harinya, Mas Oto ini bakal mewujudkan impian Yui yang terakhir, yaitu mencetak home run di saat Yui itu menjadi pemukul di permainan baseball. Dimulailah permainan baseball berdua mereka, di mana Mas Oto ini sebagai pelempar dan Yui ini sebagai pemukul. Hal ini tuh berjalan sampai petang, cuman si Yui ini masih belum bisa mencetak home run. Di hari kedua pun sama, mereka bisa dibilang cuma bermain lempar pukul gitu. Tibalah di hari ketiga, di mana Yui ini udah mulai nyerah sama impian dia mencetak home run. Cuman walaupun begitu tuh Yui udah merasa senang karena di dunia ini dia bisa bergerak bebas, melakukan apa yang dia pengenin dari dulu. Dan ternyata Yui ini masih punya satu keinginan lagi. Yaitu apa? Yaitu menikah bro. Kenapa nggak sama gua aja? Skip. Kalau memang keinginan Yui yang terakhir ini bisa diwujudkan, maka Yui ini bakal ditiadakan dengan tenang. Yui bertanya kepada Mas Oto apakah Mas Oto ini bersedia menikah dengan Yui. Tetapi Hinata. ternyata Hinata tuh siap menikahi Yui dengan segala kekurangan yang dia miliki. Sedih mode on lah di sini. Hinata tuh nggak peduli mau Yui nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan ataupun nggak punya anak sekalipun, Hinata tuh bakal menikahi Yui. Dia berjanji mau mereka bertemu atau tidak akan bertemu sekalipun, Hinata tuh bakal tetap mencintai Yui selamanya. Dan di episode 10 ini diakhiri dengan gugurnya karakter bocil kita ini di medan percintaan.
よかったのか。Kita masuk ke episode 11. Hinata dan Naoto udah mengetahui rencana Mas Oto yang pengen meniadakan orang satu persatu. Cuman ketika mereka lagi ngobrol, ねえおとなしさんパートナーが必要でしょ何のことだ僕は何も ada sebuah bayangan hitam yang berusaha buat ngelahap Nao tadi. Cuman bayangan itu tuh berhasil dimusnahkan sama Mas Oto dan Hinata. Berita ini tuh sampai ke Yuri lewat mata-mata atau apalah lah, ini cewek nggak jelas, pokoknya dia ngasih tahu Yuri tentang kejadian barusan. Yuri pun meminta semua anggota tuh kalau kemana-mana tuh nggak boleh sendiri, minimal tuh harus berdua. Abis itu tuh Yuri memanggil Tenshi ke ruang OSIS buat ditanyain apakah Tenshi ini mengetahui lah tentang kejadian ini. Yuri curiga Tenshi lah yang bikin bayangan hitam ini. Yuri sampai nyuruh Chris buat ngecek apakah komputer Tenshi itu apa ada aktivitas yang mencurigakan ya. Pokoknya Tenshi ini jadi bidangnya sus lah di sini, sus. Cuman emang bukan Tenshi yang melakukan hal itu. Di luar ruangan tuh terdengar suara tembakan. Mereka berlima segera ngecek kondisinya. Ternyata teman-teman mereka tuh lagi dikepung sama para bayangan itu dengan jumlah yang sangat banyak. Di sini banyak scene keren yang terjadi. Cuman ada hal yang aneh di sini, di mana tuh Yuri tuh ngeliat ada NPC yang secara mengejutkan berubah menjadi bayangan itu. Setelah mereka berhasil mengalahkan bayangan itu semua, Yuri curiga bahwa dunia ini emang udah kelamaan mereka tinggalin. Jadi ada ketidakseimbangan gitulah. Sama halnya tuh kayak sebuah game. Gak mungkin kalau kita udah kelamaan main tuh game bakal gitu-gitu aja. Pasti ada hal yang bakal terjadi. Contohnya tuh kalau kalian main PUBG, semakin lama tuh pasti kalian kemakan zona atau kehabisan waktu. Contoh lain juga kalau kalian mau main Mobile Legends, semakin lama game tuh kayak minion yang ada di Mobile Legends ini semakin keras dan sakit. Ya intinya dunia ini tuh udah nggak bagus lagi buat ditinggalin dalam kurun waktu terdekat. Namun setelah itu, Nishimaki. Takamatsu ga yararechimata! Takamatsu ternyata dilahap oleh bayangan tadi. Singkat cerita tuh biar gak basa-basi, Takamatsu ini udah ketemu dan dia berada di kelas. Ketika ditanya sama Hinata tentang apa yang terjadi pada Takamatsu ini, Takamatsu tuh justru jawab bahwa dia tuh gak tahu apa-apa tentang apa yang ditanyakan oleh Hinata barusan. Setelah itu, para anggota pasukan kematian berkumpul buat cari tahu apa sih yang terjadi sama Takamatsu. Yuri bilang bahwa Takamatsu ini sudah menjadi NPC setelah dilahap sama bayangan hitam itu. Yuri bilang bahwa dunia ini tuh udah gak seimbang, makanya entah siapa orang yang bikin dunia ini, orang itu pengen dunia ini tuh cepat udahan. Malamnya, Yuri mengumpulkan seluruh orang yang masih ada di dunia ini, buat mereka tuh segera mewujudkan impian mereka kalau mereka gak mau mengalami apa yang sudah terjadi pada Takamatsu itu. Di sini tuh scene galau tuh bakal dimulai, di mana mereka tuh bakal meninggalkan dunia yang emang udah bikin mereka senang. Kemudian Yuri, Hinata, dan Mas Oto ini ngobrol 6 mata. 6 mata ya, ingat 6 mata 3 orang. Yuri minta buat Mas Oto sama Hinata ini ngebantu orang-orang mencapai tujuan mereka. Sedangkan Yuri ini mencari tahu lah siapa sih dalang atau dewa atau orang yang bikin bayangan hitam ini. Hinata dengan berat melepaskan Yuri buat berjuang sendirian. Padahal Hinata ini tuh mulai semuanya sama Yuri dan ya pokoknya yang mulai pasukan kematian itu Yuri sama Hinata lah. Di sini kita juga tahu fakta bahwa Tenshi ini bukan malaikat. Dia juga manusia biasa sama kayak mereka. Cuman Tenshi ini belum cerita tujuan dia ini apa. Scene dilanjutkan dengan Yuri yang menyiapkan persenjataan dan dia berpikir siapa sih dewa ini sebenarnya. Dia sempat kepikiran, kalau Tenshi bisa memprogram dirinya sendiri lewat komputer, maka dewa juga pastinya menggunakan komputer itu, tetapi dengan jumlah komputer yang sangat banyak. Bergegaslah Yuri datang ke perpustakaan, karena di perpustakaan juga banyak komputer gitulah. Dia bertanya kepada kakek-kakek yang berada di sana. Kakek itu tuh bilang bahwa komputer maupun komponen komputer tuh suka hilang gak tahu kemana.
Ternyata dugaan Yuri tuh benar bahwa dewa tuh mainan komputer. Cuman Yuri bingung di mana keberadaan si dewa ini. Namun setelah itu, di akhir episode 11 ini kita bakal dibawa ke perserikatan sekali lagi. Oke, gue bakal ngelanjutin di part selanjutnya, dimana gue bakal ngejelasin episode 12 dan juga ending. Jangan lupa buat tinggalin like dan juga share video ini ya. Pokoknya terserah kalian mau ngapain. Bye-bye. Iya, saya terima terima kasih kepada jamaah masjid